Bartimeus yang buta. Kalau dalam Markus 10 46 sampai 52 dikatakan, pada waktu Yesus masuk Jericho, Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihani saya." Oh, Yesus, anak Daud, kasihani saya. Yesus, anak Daud, kasihani saya. Jangan ribut dan ganggu Tuhan di seorang kudus. Kemudian dalam hukum Matius pasal 20 34 dikatakan, ketika Yesus keluar dari Jericho, Bartimeus masih berseru-seru, "Yesus, anak Daud, kasihani saya. Yesus, anak Daud, kasihani saya." Bartimeus berseru-seru mulai daripada dia masuk Jericho. Orang melarang dia. Yesus menyembuhkan di sana sini, saudaraku, memberkati, mengajar lagi. Dia tetap berteriak. Berkali-kali orang berkata, "Jangan ribut. Ayo orang gila, ayo orang kusta, jangan kau mengganggu kebahagiaan, pergi." Dia tidak mau pergi. Dia berteriak terus, saudaraku, sampai selesai mengajar, selesai Jericho. Dia pergi keluar dari Jericho. Bartimeus masih berseru-seru juga. Dia tekun berseru, tekun berdoa, tekun minta pertolongan Tuhan, tidak mau menyerah. Akhirnya Yesus berkata, panggil dia. "Apa yang kau mau?" "Aku mau supaya aku dapat melihat." "Melihatlah engkau." Ketika juga dia melihat. Haleluya. Iman tanpa iman mustahil. Tadi pagi saya bacakan, saudaraku, mengenai Yesus mengubahkan air jadi anggur. Kuncinya apa? Yaitu mereka harus melaksanakan firman Tuhan, di mana Ibu Yesus berkata, "Apa yang dikatakannya padamu perbuatlah. Apa yang dikatakannya padamu perbuatlah." Saudaraku, saudara mau menerima kesembuhan rohani, apa yang dikatakan firman Tuhan kepada saudara, perbuatlah. Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada saudara, perbuatlah. Saya singkatkan ceritanya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Kolose pasal 3 12 sampai 14. Kolose pasal 3 12 sampai 14. Mungkin 12 saja atau 13. Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang yang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita semua ini pilihan Allah. Kenakan, saudara yang kekasih dalam namanya. Bukan karena saya kepanasan, saya mau menunjukkan contoh kepada saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada suatu pagi saya bangun, sehat tubuh saya bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, saya mandi, saya bersihkan tubuh saya, lalu saya pergi ke lemari pakaian saya pilih pakaian mana yang akan saya pakai hari ini. Oh, hari ini aku tidak melayani, biar aku pakai gaya anak muda. Gideon berkata, kalau gaya anak muda, kemejanya pas, dia katakan, dikancing, nampak bentuk badannya yang atletik. Cari bajunya, dapat. Celananya yang mana? Yang sempit. Jeans yang sempit. Saya pun mulai memakai sekarang. Saya pakai kemeja yang sempit. Di sini masih beres. Kancing satu, kancing. Mudah. Kancing tiga, kancing 4. Mulai ngulah, gak mau nyampe dia sekarang, gak mau nyampe.
Ditarik air nggak mau nyampe, kaki 5 nggak mau nyampe. Kenapa? Karena perutnya sudah gede. Gak jadi, saudaraku. Oke lah, pakai jeans saja. Ada jeans saya yang lama-lama, saya pakai. Oh ini pas kaki. Masukkan kaki saudaraku, lewat. Masukkan lagi satu, lewat. Tarik ke atas, lewat. Saudaraku, tinggalkan. Gak bisa dikancing, saudaraku. Gak bisa. Roh Kudus berkata, kau mau jadi apa? Kau hambaku. Kau mau menyombongkan diri. 65 tahun mau jadi anak muda. Ngapain kau mau jadi anak muda? Istrimu cukup cantik, anakmu cukup cantik. Nanti kalau kau dilihat anakmu apa katanya? Dengan gaya seperti itu. Iya Tuhan, ampun Tuhan. Buka. Pakai pakaian yang sopan. Oh, pakaian putih lagi. Keluar. Saya yang menetapkan pakaian saya. Datang telepon. Pak Munti ada yang gawat di rumah sakit. Minta doa Pak Munti. Rumah sakit mana itu? Adam Malik. Kamar berapa? Sekian. Apa penyakitnya? Ini. Oke. Tengah jalan saya bersyukur. Kalau aku tadi pakai baju yang sempit, celana yang sempit, gimana aku bisa jadi pendeta meletakkan tangan? Orang akan curiga. Sekarang bajuku lengkap semua, topan. Dengan tenang saya mendoakan dia. Kuasa Tuhan turun. Selesai mendoakan satu orang, pasien lain memanggil, Pak Pendeta Munti, doakan saya. Oh haleluya, saya bersaksi, saya berdoa sampai saya pulang. Pilih apa yang saudara kenakan. Tapi itu buat tubuh saudara, buat jiwa saudara. Apa yang saudara pilih, saudara kenakan di pagi hari. Firman Tuhan berkata, bagi orang pilihan Tuhan, kenakanlah, pakaikanlah belas kasihan. Dipakaikan artinya, saudaraku, dipakai belas kasihan. Aku pakai, aku belas kasihan kepada orang lain. Tolong aku menggenapkannya, Tuhan. Hari ini aku tergerak oleh belas kasih. Firman-Mu berkata, orang pilihan Allah akan belas kasihan. Biar hatiku tergerak oleh belas kasihan, kenakan belas kasihan. Ini pakaian rohani, saudara. Kadang-kadang kita pakai pakaian badani, pakaian rohani gak peduli. Tuhan, Roh Kudus penolongku, aku mau berbelas kasihan pada hari ini, Tuhan. Lebih jauh apa dikatakan dikenakan. Kalau saudara mau memiliki rohani yang baru, pikiran yang tenang, emosi yang sembuh. Banyak orang luka-luka emosi, perlu disembuhkan. Sudah, genapkan firman Tuhan, pakaikan belas kasihan, kemurahan. Oh Tuhan, aku mau menolong pada hari ini. Tolong sanggupkan aku, Tuhan. Pertemukan aku dengan orang yang perlu ditolong. Apakah ditolong secara badani? Apakah ditolong dia ketabrak, aku bawa ke rumah sakit, apapun risikonya. Apakah dia kelaparan, aku mau berkorban. Aku mau memakaikan kemurahan pada hari ini.
Roh Kudus tolong aku. Amin. Saudaraku yang berasal nama Yesus, kerendahan hati di pagi hari, saudaraku, katakan sama Tuhan, hari ini aku tidak akan menonjolkan diri, hari ini aku akan memberkati yang lain, hari ini sepanjang hari aku menganggap orang lain lebih daripada diriku, aku jadi pelayan pada hari ini, aku rendah hati pada hari ini, ku kenakan rendah hati, ku kenakan rendah hati. Seolah-olah saudara sudah peroleh, tapi belum peroleh, belum dibaharui dalam. Tapi pada waktu saudara mulai mempraktekkan kerendahan hati, Roh Kudus memberikannya kepada saudara. Amin. Pada waktu saudara mulai mempraktekkan hati yang tergerak oleh belas kasihan, pada mulanya hati ini tidak begitu tergerak oleh belas kasihan, tapi saudara praktekkan, belas kasihan bertambah-tambah. Karena kau bertindak seolah-olah engkau sudah peroleh, maka itu akan diberikan padamu. Amin. Haleluya. Masih banyak lagi saudara kasih dalam nama Yesus. Pakaikanlah itu, pakaikan satu ayat saja, saudaraku. Dikatakan di sini, Amsal 15 ayat 4 berkata, lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang kasar melukai hati. Lidah yang curang melukai hati. Lidah yang lembut pohon kehidupan, pohon kedamaian bagi saudara dan bagi orang lain, tetapi lidah yang curang melukai hati. Pakaikan, kenakan lidah yang lembut. Kasar kita bicara, akui, pagi hari saudara berkata, Tuhan, ku pakaikan kelembutan hati, ku pakaikan lidah yang lembut, ku pakaikan lidah yang memberkati. Haleluya saudara, haleluya. Tembuklah jiwa saudara, tembuklah emosi saudara, tembuklah pikiran saudara. Saudara harus bertindak, taburlah, maka saudara akan menuai. Haleluya.